Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Al-Ushulus Sittah, 6 pedoman pokok di dalam akidah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pertemuan yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-aslul khamisu, pedoman yang kelima, bayanullahi subhanahu li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi al-munafikina wal fujjari. Ya. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menerangkan kepada kita pedoman yang kelima, yaitu bayanullahi subhanahu, penjelasan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan siapakah wali-wali Allah, dan juga penjelasan perbedaan antara wali Allah dan al-mutasyabbihina, orang-orang yang mengaku, pihak-pihak yang mengaku mengklaim dirinya sebagai wali Allah dari kalangan musuh-musuh Allah, dari golongan munafikin dan orang-orang fajir. Ya, ini pembahasan kita pada hari ini dalam pedoman yang kelima berkaitan dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Ya, pembahasan hari ini mencakup siapakah wali Allah, kemudian juga ciri-ciri wali Allah, kemudian pemahaman umat pada saat ini berkaitan tentang wali Allah. Yang keempat, karomah wali Allah itu bagaimana, dan juga perbedaan antara karomah wali Allah dan karomah wali setan, wali syaitan. Ya, ini pembahasan yang penting karena kaitannya dengan wali Allah itu seseorang yang diikuti, seseorang yang diteladani, mereka menjadi panutan oleh umat, sehingga kita harus memahami siapakah wali Allah yang benar, yang harus diikuti, dan juga siapakah yang sebenarnya bukan wali Allah, dia itu wali setan yang harus dijauhi, tidak boleh diikuti. Baik, pembahasan yang pertama, wali Allah, siapakah mereka? Ya, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari, bahwa wali Allah itu adalah al-alimu billah, al-muwadhibu ala ta'atihi, al-mukhlisu fi ibadatihi. Ya, yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang yang alim, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, sehingga akan timbul keimanan. Al-muwadhibu ala ta'atihi, selalu mentaati Allah dengan amal soleh. Al-mukhlis fi ibadatihi, ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ya, inti dari penjelasan Ibnu Hajar adalah wali Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah didasari ilmu, kemudian bertakwa kepada Allah dengan amal ketaatan didasari ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Inilah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana ciri-ciri wali Allah?
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu ya cirinya tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula bersedih khawatir tentang masa depannya di hari akhirat, karena keimanannya dan ketakwaannya Allah berikan kabar gembira dengan kebaikan dan surga, dan juga tidak bersedih dengan apa yang ditinggalkan di dunia, karena apa yang mereka tinggalkan berupa keluarga dan yang lain dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan ciri wali Allah. Yang pertama adalah beriman dalam hati mereka, akidah mereka benar, ya, keimanan mereka lurus. Yang kedua, bertakwa, amalan solih, ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ciri wali Allah, iman dalam hatinya dan ketaatan anggota badannya, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, karena penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini ciri-ciri wali Allah. Kemudian pemahaman umat, kebanyakan umat memahami tentang wali Allah, ya, banyak kesalahan pemahaman, salah paham kebanyakan manusia berkaitan dengan wali Allah. Ya, manusia atau sebagian umat berpemahaman bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga sudah tidak perlu ibadah, tidak perlu ada iman, tidak perlu ada taat, tidak perlu ibadah, tidak perlu sholat, ya, wali, misalnya wali Songo atau wali-wali yang lain, orang yang mulia dekat dengan Allah sehingga sudah tidak perlu ibadah. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak haji, dan yang lain-lain. Ya, ini pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran. Dijelaskan tadi bahwa wali Allah itu adalah orang yang taat kepada Allah. Tapi pemahaman umat saat ini malah kebalikan. Orang dianggap wali Allah itu adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan ibadah, dengan dalil mereka, ya, alasan yang menjadi dasar mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Ya, maka wali Allah itu adalah orang yang dekat, sudah yakin dengan Allah, sehingga sudah tidak perlu ibadah, karena Allah mengatakan sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin, berarti kan tidak perlu ibadah, kata mereka. Ya, tetapi ini pemahaman yang keliru, karena tafsir yang benar, yakin di sini adalah sampai datang al-maut, kematian. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Ya, sehingga orang itu harus beribadah kepada Allah sampai mati. Kalau dia wali Allah juga harus ibadah. Seharusnya semakin taat ibadah, semakin rajin ibadah, bukan malah meninggalkan ibadah. Inilah pemahaman umat saat ini yang salah berkaitan dengan wali Allah. Ya, wali Allah itu malah orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, itu dianggap wali Allah. Padahal ini suatu pemahaman yang keliru.
Ya, dijelaskan oleh penulis di sini bahwa wali Allah itu adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, itu yang benar. Ya, kemudian berkaitan dengan wali Allah ada yang dinamakan karomah, bahwa wali Allah itu punya karomah. Apa itu karomah? Ya, karomah adalah artinya sesuatu yang di luar kebiasaan, luar biasa, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang solih sebagai pemuliaan kepada mereka. Ya, karomah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Contohnya apa? Ya, contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kisah Maryam, ya, dalam surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya. Jadi kisahnya Maryam itu seorang wanita yang taat ibadah, selalu ibadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang dan bahkan tidak pernah keluar dari masjid, ya, mihrab, tempat ibadah kepada Allah. Nabi Zakaria yang melayani makanannya, diberikan makanan. Ya, maka setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di tempat ibadahnya, di mihrab, dia dapatkan makanan di sisi Maryam. Ternyata di dekatnya Maryam itu ada makanan. Padahal Maryam tidak pernah keluar, tidak pernah membeli. Dari mana makanan itu? Dan makanan yang luar biasa, tidak biasa didapatkan. Ya, buah-buahan yang tidak ada, tidak musim, ya, pada saat itu tidak musim. Ada anggur misalnya, padahal ini bukan musim anggur. Tetapi kenapa ada buah anggur? Ya, di pasar ada anggur, tapi kenapa ada buah anggur, ya, yang sangat lezat, makanan-makanan yang luar biasa. Maka Nabi Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maka Maryam menjawab, makanan itu datang dari Allah. Ya, Allah memberikan makanan dari atas langit, langsung datang ke kamar Maryam, tempat ibadah Maryam. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada perhitungan. Ya, ini kan sesuatu yang luar biasa. Makanan datang tiap hari, makanan yang lezat tidak ada di daerahnya. Ini dinamakan karomah. Ya, karomah adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh sebagai pemuliaan. Ya, kalau nabi namanya mukjizat. Ya, ini kalau selain nabi, hamba-hambanya dinamakan karomah. Nah, kemudian, ya, karomah, perbedaan karomah antara wali Allah dan wali setan, ya. Sebagian orang mengklaim bahwa dia wali Allah karena punya karomah, bisa terbang, kemudian kebal, ya, kebal anti bacok, dibacok tidak terluka, ditembak tidak tembus misalnya. Ya, mereka menamakan ini karomah dari Allah. Ya, maka kita perlu mengetahui perbedaan antara karomah wali Allah dan karomah dari setan. Ya, ada karomah itu dari Allah dan juga ada karomah dari setan. Apa bedanya? Maka kalau karomah itu kepada wali Allah itu didapatkan dengan amal soleh, ya, rajin ibadah, akidah yang lurus, naam, bertakwa kepada Allah. Ini akan Allah berikan karomah, pemuliaan kepada orang-orang tersebut. Ya, berbeda dengan karomah wali setan. Kalau karomah, ya, sesuatu kesaktian atau luar biasa yang dimiliki oleh wali setan, itu didapatkan dengan amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, misalnya sholat 1000 rakaat. Kalau ingin kebal, syaratnya amalannya sholat 1000 rakaat. Ya, ini kan tidak ada tuntunannya.
Maka kalau karomah dia dapatkan, misalnya anti bacok, bisa terbang, oh itu bantuan dari setan, bukan dari Allah. Karena didapatkan dengan amalan yang tidak sesuai dengan syariat, itu dosa. Berarti bantuan dari setan. Kemudian misalnya puasa, kalau ingin bisa terbang, puasa mutih, ya, tidak ada tuntunannya dengan syariat, dari syariat. Maka itu bisa didapatkan tapi bantuan dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, apa perbedaannya. Kemudian yang kedua, bahwa karomah, pemuliaan itu, kemampuan yang luar biasa itu, kalau wali Allah datang secara spontan, tidak sadar, tiba-tiba datang. Bantuan dari Allah yang tiba-tiba, tidak dia sadari. Ya, misalnya ada seseorang yang soleh, tiba-tiba dibegal di tengah jalan misalnya. Kemudian dibacok, ternyata kebal. Tapi dia tidak sadar kalau dirinya kebal, tapi Allah melindungi sehingga tidak terluka, spontan, tanpa dia sadari. Ini karomah dari Allah. Kalau karomah dari setan itu datang secara permanen, terus menerus melekat pada dirinya, bahkan atraksi misalnya dia pamer, ya kebal, dibacok tidak mempan, ya ditembak peluru tidak tembus, dia pamerkan kemana-mana. Ini sebagai tanda bahwa itu dari setan. Kalau dari Allah itu datang tiba-tiba dan hilang, tidak terus melekat pada diri orang tersebut pada saat dibutuhkan saja. Tapi kalau dari setan itu datang terus-menerus, bisa sebagai apa, mencari uang, untuk mencari dunia, seperti itu. Ya, ini harus kita pahami. Siapakah wali Allah yang harus kita muliakan, harus kita hormati, kita ikuti, dan siapakah wali-wali setan yang harus kita jauhi. Ya, barakallahu fikum, semoga bisa dipahami, bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di dalam jalan kebaikan. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.